Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konflik antar suku yaitu Perang Sampit. Jadi, enjoy the video. A few moments later. Baik, sebelum kita membahas tentang contoh konflik antar suku yaitu Perang Sampit, kita harus mengetahui definisi dari konflik antar suku. Konflik antar suku adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua kelompok etnis atau suku bangsa yang berbeda. Biasanya disebabkan oleh perbedaan budaya, adat istiadat, bahasa, kepentingan ekonomi, status sosial, atau karena adanya kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh konflik antar suku yaitu konflik Perang Sampit. Perang Sampit adalah kekerasan antar etnis yaitu etnis suku Madura dan suku Dayak. Perang Sampit adalah pecahan kekerasan antar etnis di Indonesia yang dimulai pada tahun Februari 2001 yang berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini dimulai di Sampit, Kalimantan Tengah dan menyebar ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Oke, baik. Setelah kalian mendengar tentang pembahasan apa itu Perang Sampit, sekarang kita masuk ke penyebab konflik Perang Sampit. Jadi, konflik dari Perang Sampit yang pertama itu adalah persaingan atas sumber daya alam, yang kedua itu ketegangan sosial, dan yang ketiga itu perbedaan budaya yang semakin memanas ketika kedatangan orang Madura yang dianggap telah mengubah struktur sosial yang sudah ada sejak lama. Tetapi ada juga faktor penyebab lain yang menyebabkan konflik ini semakin memanas, yaitu karena orang Madura tidak mau memahami budaya orang Dayak sebagai penduduk asli sana, serta tindakan kekerasan yang agresif dari pihak Madura yang membunuh beberapa orang Dayak dan menguasai Sampit. Menyatakan bahwa Sampit adalah Sampang kedua. Yang seperti kita ketahui, Sampang adalah kota besar yang ada di Madura. Selama beberapa hari, masa Madura menyerang dan membunuh orang-orang Dayak. Sebagai aksi balas dendam, ratusan orang Madura dipenggal oleh orang Dayak sehingga menyebabkan perang meluas dan merenggut banyak korban. Oke, kita lanjut pada dampaknya Perang Sampit. Nah, Perang Sampit ini kan terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah. Perang ini juga memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan juga negara. Perang ini memakan banyak korban dengan jumlah yang sangat besar, terutama dari etnis Madura. Dengan kekerasan yang sangat brutal, itu mengagetkan banyak pihak. Selain itu, rumah, pasar, dan juga fasilitas umum mengalami kerusakan parah akibat aksi pembakaran dan penjarahan. Konflik ini juga menyebabkan pengungsian besar-besaran, di mana puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di daerah lain, seperti di Pulau Madura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi Perang Sampit. Yang pertama itu dalam penyelesaian Perang Sampit, pemerintah sendiri menerapkan cara untuk mengevakuasi warga. Terus, meningkatkan keamanan, mengadakan rehabilitas mental, dan menangkap para provokator
yang menjadi sumber penyebab konflik, serta dengan melakukan beberapa langkah yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara kelompok yang terpecah akibat konflik, sehingga terciptanya perdamaian antar kedua etnis.